Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mujizku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat bertemu kembali dalam sapaan pagi GPKP Klasis Jakarta Kalimantan tanggal 3 Desember 2025. Sebelum kita beraktivitas panjang hari ini saudara, mari kita bersekutu dalam doa, mohon kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari hidup kami, malam yang telah berlalu. Tuhan anugerahkan hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur sebelum aktivitas kami lakukan sepanjang hari ini Bapa, kami mohon tuntunan Roh Kudus lewat firman yang akan kami dengar, agar segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami berada di bawah tuntunan Roh Kudus. Firman-Mu yang akan ditaburkan hamba-Mu, ajar hamba-Mu menyampaikan firman itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bagi kami semua yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dimanapun, kiranya juga kami diberkati bersama-sama untuk dikuatkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi penuntun kita sepanjang hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, pasal 9, ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendengarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Selamat bertemu kembali di hari ketiga bulan Desember, sapaan pagi kita GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Bulan Desember adalah bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan-bulan Natal, yaitu hari kelahiran Juru Selamat yang disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya.
Itulah yang akan berkumandang pujian-pujian menyambut kedatangan Juru Selamat di dalam bulan Desember ini. Sering kita kenal bulan pujian bagi Juru Selamat itu. Saudara yang kekasih, mari kita semua yang mendengar firman Tuhan di pagi ini, dimanapun kita berada, untuk mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh benar-benar dengan hati sukacita untuk menyambut dan menempatkan Sang Raja yang lahir itu dalam hati kita. Puji-pujian yang berkumandang dalam perayaan Natal mempunyai makna dan arti. Apabila kita dapat menjiwai kata demi kata yang dilantunkan dalam bentuk lagu, maka kita dapat melihat bahwa selama ini kita dalam kegelapan. Dengan lagu-lagu pujian Natal, kita melihat terang yang ajaib. Sebelum terang ajaib itu datang, sepertinya kita berjalan dalam kegelapan. Kini terang ajaib itu muncul, datang dalam kelahiran Putra yang tunggal, Allah yang perkasa. Kita melihat terang itu, seperti orang-orang Majus melihat bintang terang sebelah timur. Berarti kita yang menyambut dia tidak lagi berada dalam kegelapan. Saudara yang kekasih, bulan Desember identik dengan bulan sukacita karena lahirnya Juru Selamat dunia. Tapi jangan lupa saudara, di akhir pembacaan kita di ayat ke-6 Yesaya 9 ini ada tertulis kata kecemburuan. Kecemburuan Allah. Semesta alam akan melakukan hal ini. Ada kecemburuan Allah. Mengapa Allah cemburu? Karena perayaan Natal dengan dana yang cukup besar, mungkin berjuta-juta, tembang-tembang puji-pujian Natal berkumandang di mana-mana. Di seluruh dunia, lahirnya Juru Selamat. Selesai bulan Desember. Selesai juga lagu-lagu Natal diperdengarkan oleh orang-orang percaya. Lagu-lagu Natal berhenti juga berkumandang di gereja-gereja, di mana-mana. Tidak semeriah pada bulan-bulan Desember itu. Itulah yang membuat Allah cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena begitu besar dana, menghabiskan dana menyambut perayaan, membuat perayaan-perayaan Natal yang megah. Karena perayaan-perayaan itu hanya seketika saat hilang kemeriahannya. Itulah yang membuat Allah cemburu. Oleh karena itu saudara, mari untuk tidak membuat Allah cemburu, jangan perayaan-perayaan Natal saja yang menyatakan Sang Penebus lahir di palungan di Bethlehem. Tapi kita angkat palungan itu dan tempatkan dalam hati kita. Apabila palungan tempat bayi yang lahir itu kita angkat dan kita tempatkan dalam hati kita, maka kecemburuan Allah itu akan sirna. Oleh karena itu saudara, mari jangan kita menciptakan sesuatu suasana membuat Allah cemburu. Dengan dana Natal yang begitu besar, selesai perayaan Natal sirna makna Natal itu sendiri. Itulah yang membuat Allah cemburu. Untuk tidak membuat Allah cemburu saudara, dan satu-satunya jalan, angkat palungan Yesus yang lahir itu dan tempatkan berada dalam hati kita. Pasti Tuhan akan sukacita lewat apa yang kita lakukan. Selamat
kita memasuki perayaan-perayaan Natal. Buka hati, buka pikiran, dan kita merayakan bayi yang lahir. Kita bawa dia, masukkan dalam hati kita. Terpuji Tuhan lewat kelahirannya yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapapun kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita angkat palungan tempat bayi yang lahir itu, bayi yang kudus. Kita tempatkan, baringkan dia di dalam hati kita. Maka Allah tidak akan cemburu lagi melihat kita mensanjungkan perayaan Natal, tapi tidak pernah lahir dari hati kita. Jangan begitu, saudara. Kita agungkan, kita rayakan kelahirannya, dan kita bawa kelahiran itu bukan hanya sebagai perayaan, tapi ada di dalam hati kita, membuat kita lahir baru untuk memuji namanya. Selamat memasuki perayaan-perayaan Natal sampai kita melihat terang ajaib itu hadir di tengah-tengah dunia. Kegelapan sirna dari kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, di mana Raja Damai telah datang dan lahir ke dunia. Biarlah palungan tempat Yesus yang lahir itu bukan hanya tinggal di Bethlehem, tapi kami angkat palungan itu, kami tempatkan dalam hati kami, supaya Allah bersukacita, tidak cemburu, tapi kami merasakan ada kesukacitaan, dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Bapa di surga, di mana-mana pujian berkumandang dalam lagu-lagu kelahiran Kristus. Berkati dan jauhkan halang rintangan dalam situasi perayaan-perayaan Natal di tengah-tengah dunia ini, agar kami benar-benar dapat menghayati makna Natal itu. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayan-pelayan KKR di tingkat klasis Jakarta, Kalimantan, juga di tingkat runggun gereja seklasis Jakarta, Kalimantan. Juga kami berdoa bagi anak-anak KKR di wilayah kerja klasis Jakarta, Kalimantan, sampai kepada runggun-runggun. Biarlah semua bekerja dengan baik dan boleh merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami dan para pelayan KKR. Kami berdoa bagi kategorial Mamre, Moria, dan Permata yang ada di wilayah kerja GBKP klasis Jakarta, Kalimantan, baik di tingkat klasis, ke tingkat runggun, sampai ke tingkat perpulungan. Biarlah semua kategorial pengurus kategorial dapat bekerja sama, mengayomi seluruh anggota masing-masing di kategorial itu, agar seiring sejalan bekerja sama untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan dan program kerja yang akan dilaksanakan, dan bahkan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tahun yang baru nanti. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau. Kami seperti orang-orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur, merupakan satu cenderamata yang sangat luar biasa. Emas merupakan satu hati yang sangat berharga, terdalam. Emas, kemenyan merupakan satu wangi-wangian yang harum tercium di mana-mana. Itu juga tercipta dalam kehidupan kami. Emas dan mur tidak pernah ada kelihatan di mana batas persambungannya, karena mur tidak pernah ada batasnya. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bawa hati kami dan mengharumkan nama Tuhan dalam hidup kami, dan hati kami yang terdalam juga kami serahkan ke dalam tangan.
Inilah doa dan harapan kami. Sambut kami, karena kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita sepanjang hari ini dalam aktivitas kita. Amin.